warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erina Gusernita dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, STKIP Insan Madani Ermole. Di sini saya akan memberikan kesimpulan atau menyimpulkan materi dari speech perception dan juga execution of speech. Let's start. Speech perception and execution of speech merupakan dua komponen utama dalam kemampuan komunikasi verbal manusia yang saling terkait erat. Speech perception memungkinkan seseorang untuk menangkap, mengenali, dan memahami sinyal akustik sebagai bahasa yang bermakna. Sementara execution of speech melibatkan perencanaan dan kontrol motorik untuk menghasilkan bicara secara tepat dan juga terkoordinasi. Speech perception merupakan proses kompleks yang memungkinkan kita memahami bunyi yang diucapkan orang lain. Proses ini melibatkan beberapa aspek penting yang bekerja sama dalam otak dan sistem pendengaran. Aspek utama speech perception meliputi pemrosesan pendengaran, pengenalan fonem, konteks, pengaturan waktu, prediksi otak, dan juga dukungan dari indera lain. Speech perception mengacu pada berbagai teori yang mencoba menjelaskan bagaimana manusia mampu memahami dan mengenali ucapan. Teori-teori ini mencoba menjelaskan proses-proses yang terjadi di otak ketika seseorang mendengar dan mengartikan bunyi suatu pesan, dari sinyal akustik hingga memahami makna yang mendasarinya. Speech perception adalah proses yang dilalui individu untuk memahami dan mengartikan bahasa lisan. Proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari analisis pendengaran perifer hingga analisis tingkat tinggi termasuk leksikal, sintaksis, dan juga semantik. Selanjutnya yaitu execution of speech. Execution of speech mengacu pada tahap akhir dalam produksi bahasa. Tahap ini di mana seseorang benar-benar mengatakan atau menulis apa yang telah direncanakan, seperti proses perencanaan dan juga pemrograman bekerjasama untuk menghasilkan ucapan yang jelas dan koheren. Perencanaan memastikan bahwa pesan yang dimaksud terstruktur dengan baik, sementara pemrograman mengubah perencanaan ini menjadi gerakan fisik yang diperlukan untuk menghasilkan bunyi dan kata yang dimaksud. Kedua tahap ini sangat penting untuk komunikasi verbal efektif dan lancar. Proses ini melibatkan kolaborasi fungsi kognitif dan kontrol motorik yang melibatkan berbagai daerah otak dan melibatkan umpan balik untuk penyesuaian waktu nyata guna memastikan ucapan tetap akurat. Execution of speech mengacu pada tahap akhir dalam produksi bahasa, yang merupakan proses pelaksanaan ucapan secara fisik setelah perencanaan dan perumusan. Tahap ini melibatkan koordinasi antara berbagai area otak yang bertanggung jawab atas perencanaan motorik, kontrol otot, dan pemrosesan sensori untuk menghasilkan ucapan yang koheren dan efektif. Dalam execution terdapat tantangan dan gangguan dalam pelaksanaan bicara yang mengacu pada kesulitan dalam menghasilkan bunyi bicara yang benar dan lancar. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah neurologis, masalah otot, atau gangguan psikologis. Dengan demikian, penanganan gangguan pelaksanaan bicara biasanya melibatkan terapi bicara yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Terapi ini dapat mencakup latihan untuk meningkatkan artikulasi, memperkuat otot bicara, dan strategi untuk meningkatkan kelancaran bicara. Dalam beberapa kasus, penggunaan alat bantu komunikasi atau teknologi bantu juga dapat membantu penderita berkomunikasi. Penting untuk berkonsultasi dengan profesional perawatan kesehatan seperti terapis bicara untuk evaluasi dan juga perencanaan penanganan yang tepat. Itu tadi kesimpulan yang dapat saya berikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.